saya bicara tentang namanya dulu. Bahkan kata Allah, namanya pun Ahad. Hanya menunjuk pada yang satu, yang lain nggak bisa ikut. Gimana kalau kita buang? Buang satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Yang lain nggak ikut-ikut. Buang satu lagi. Satu dibuang, maka tasdidnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada Allah. Buang lagi lamnya. Baca. Hu, singkatan dari huwa. Tahu dari mana disingkat? Sebab ketika kita baca huwa, maka wakaf di situ, wanya nggak bunyi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Kalau mau baca huwa, teruskan wasal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baru baca huwa. Karena bacaan Quran termasuk bahasa Arab itu, al-arabu la tantiqu illa bil harakat wa la taqifu illa bis sukun. Orang Arab tak mungkin mengucapkan kecuali ada harakatnya, disebut dengan hidup ayu. Dihidupkan dengan a fathah, ya kasrah i atau u dhammah. A i u. Awas, wa taqifu tantahi bis sukun, dan berhenti dengan sukun. Walaupun ada tandanya harakat, kalau berhenti harakatnya nggak dibaca. Baca Al-Fatihah, nggak ada yang bunyi di ujungnya kalau dia sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sukun. Padahal akhirnya fathah. Cek ya, sehatam-hatamnya sampai 10-14 riwayat, nggak ada yang dibunyiin akhirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Pasti mati. Makanya disebut mad jadi panjang, arid baru. Kenapa? Karena sukun. Mad arid disukun. Ini pun sama. Kalau Anda ingin berhenti pada kalimat huwa, Allahu la ilaha illa, waknya hilang. Allahu la ilaha, nggak ada yang lain, jangan ikut-ikut. Illa, kecuali yang ini aja, huwa. Kalau berhenti di sini, waknya nggak dibaca, hu. Paham? Baik, terus Anda tanya lagi, huwa ini siapa? Balikin ke al-Ikhlas tadi. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allah lagi. Anda hapus semuanya, hilangin tuh. Tuh. Hilangin. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Menunjuk ke Allah juga. Jadi yang lain nggak ikut-ikut tuh. Satu tanda. Jadi indah. Jadi kalau Anda baca surat Al-Ikhlas dengan benar, qul huwallahu ahad, mesti ikhlas. Apa artinya ikhlas di sini? Menjadikan Tuhan itu hanya Allah saja, yang lain tidak ikut-ikut. Karena itu kalau orang sudah paham, bergantungnya pun pasti akan terkait dengan yang satu, Allahus Somad. Sifat-sifat makhluk hilang, melahirkan, dilahirkan hilang, lam yalid walam yulad, berteman, punya sekutu. Nggak mungkin Tuhan punya partner, artinya Tuhannya lemah. Tuhan itu mesti kuat. Manusia punya partner, Tuhan tidak. Makhluk dilahirkan, Tuhan tidak. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak. Makhluk mesti lebih lemah dibanding Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Tuhan tak punya syarikat. Indah konsepnya. Ini konsepsi dalam Islam. Jelas konsepsinya. Paham? Tapi dalam kejelasan ini pun tetap diminta menghormati orang lain. Tuh indahnya, kok cari deh di kitab manapun. Tunjukkan pada saya. Nggak akan ada yang seperti ini keterangannya. Tunjukkan pada saya. Anda ada ditemukan, silahkan potong kambing. Nggak ada. Lakum dinukum la ikraha. Jangan paksa orang. Tugas kita meyakini, cuman belajar supaya benar-benar yakin. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, tapi nggak ada ilmunya. Dikasih super mie pindah. Kasih sarung pindah, kasih biskuit pindah. Makanya mesti ada ilmu. Ilmu itu kita pelajari, dikenal dengan ilmu tauhid namanya. Untuk mengesahkan Allah, dari kata ahad muncul wahada yuwahidu tauhidan. Itulah yang disebut Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Terjemahkan dengan ilmu nahunya, baca dengan balaghahnya. Fa'lam, maka cepat mesti punya ilmu. Bukan sekedar dengan terjemah, maka ketahuilah, ya sudah tahu. Yang tahu itu diyakinkan. Bagaimana meyakinkannya? Cari ilmunya, pelajari supaya kita yakin betul menyembah Tuhan yang benar. Harus yakin, tuh agama pengetahuan Islam itu. Dituntut kita untuk tahu, cari.
Pelajari kenapa Tuhanmu Allah. Itu Allah sendiri yang nyuruh. Sampai benar-benar yakin. Makanya nggak goyah kita. Sampai yakin betul. La'annahu la ilaha illallah. Sampai engkau bisa tetapkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain Allah. Paham? Tapi dalam keadaan ini pun jangan paksa orang. Hormati orang lain, jangan ganggu. Kalau mau orang lain ibadah, silahkan ibadah. Jangan diganggu mereka. Kalau tanya, kita jelaskan. Kita dakwahi dengan baik. Mau masuk, alhamdulillah. Mau tidak, itu pilihan. Fair kan? Toleran tidak? Nah, maka saya sering katakan, jangan ajarkan toleransi pada umat Islam. Sudah khatam, Cepi. Sudah lengkap semua. Toleransi, menghormati, sudah. Tapi standar dalam setiap keyakinan, merasa yang diyakini itu benar. Itu sudah standar. Sudah standar. Saudara sebangsa kita, misalnya yang Kristen, yakin Kristen benar, makanya masuk Kristen. Yakin Hindu benar, masuk Hindu. Yakin Buddha benar, masuk Buddha. Kita yakin Islam benar, makanya kita Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan agama saya benar, itu sudah standar. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, jangan mengaku paling benar, yang lain juga benar. Itu orang kurang sehat. Dia nggak tahu cara berpikir yang benar. Sudah pasti semua pemeluk agama meyakini agamanya itu benar, sudah pasti. Itu udah nggak perlu diajarkan kembali. Tapi bagaimana menunjukkan kebenaran yang sejati? Maka Quran menawarkan dengan elegan. Silahkan pelajari. Nih standar Tuhan begini. Yang di luar standar bukan Tuhan. Dan diajak berpikir kita cerdas. Ayo berpikir dengan objektif. Begini, begini, begini muncul tulisannya. Dan muncul aturannya. Itu yang dikenal dengan ikhlas. Maka orang yang baca dan khatam al-ikhlas tidak akan mengatakan di lisannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda-beda, artinya dia belum hafal surah Al-Ikhlas. Baru bisa baca. Ya, kalau sudah khatam, sudah hafal, terpatri dalam jiwanya, hormati saudara sebangsa kita yang lain.